C ya. Presisi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4 ya, bab 3 nanti. Bab 2 baru sekarang masih bab 2 kita. Nanti bab 4 nanti baru kita masuk ke 3. Nah, kita lanjut ya, kemarin 12C, sekarang kita yang menggunakan pembagian ya dengan bilangan bulat. Kemarin kan sampai 22C ya. C. Kita masuk ke aritmatika. Operatornya yang tanpa kita ini ya. Tanpa kita menambahkan library atau preprocessor sebenarnya ya namanya. Include itu ya. Include itu contohnya ini. Nah, cukup IO stream saja, maka aritmatika itu yang berlaku hanya ini. Tambah, kurang, ya dengan matematika biasa, kali dia menggunakan bintang, kemudian bagi menggunakan backslash, dan nanti ada satu lagi bagi dengan bilangan bulat persen ya. Nah, hanya 5 itu ya. 5 itu. Nah, kemudian di dalam penulisannya dan pemrosesannya, kalau di matematika kita contohnya seperti ini ya. Namanya A tambah 2 dibagi A tambah B bagi 2. Jadi kalau kita tulis seperti ini aslinya A tambah 2 kita bagi B ya. Atau A tambah B bagi 2, dia tidak salah ya. Tetapi hasilnya salah. Dia akan B dibagi 2 dulu, baru A ditambah dengan hasil B bagi 2. Padahal kita maunya A ditambah dulu kan. Nah, makanya dia dilawan dengan tanda kurung. Kenapa? Nah, karena hierarkinya berbeda. Jadi tambah dengan kurang sama hierarkinya satu tingkat. Mana yang duluan itu dikerjakan. Tapi kalau ada tambah atau kurang ketemu kali, dia kekali duluan. Atau tambah ketemu kurang ketemu bagi, dia bagi duluan. Makanya dia kita kurung supaya di dalam tanda kurung itu adalah hierarki tertinggi. A tambah B dulu, baru B. Kalau kita kurung dia B dibagi 2 dulu, baru A tambah B bagi 2. Gitu ya. Contohnya nih, C sama dengan A tambah B bagi 2. Dia akan mengerjakan B dibagi 2 dulu, baru hasil A ditambah dengan B bagi 2. Mau kita kan A tambah 2 bagi B dulu kan. Nah, kenapa? Hierarkinya lebih tinggi. Nah, kalau dia sejajar, atau mana yang duluan? Kurang dengan tambah sama. Jadi dia A dikurang B baru ditambah D. Kemudian kalau sama-sama kali dengan bagi. Oh, ini bagi dulu, ya bagi duluan. Nah, bagi dengan kali sejajar. Jadi A bagi B baru kali D. Kalau kurang dengan ini ya sama dengan tadi ya, tambah ya. Dia bukan A kurang B, tapi B dikali D baru A dikurangi B kali D. Gitu ya. Jadi hasilnya nggak apa, programnya nggak salah, tetapi hasilnya yang salah ya. Gitu ya. Kemudian increment dan decrement. Ini nanti masuk bab 4 kita, dan bab 3 nanti adalah bab 4 terutama ya. Karena ini itu syarat ulangan nanti. Untuk mengubah syarat pengulangan gitu ya. Nah, ini dia komentar ini. Artinya apa? Salah satunya ya. Contohnya makanya kemarin perlu kita memberikan nilai. Nah, di atas, lihat dulu. Nilai dari variabel walaupun kosong sebenarnya. Ini 1 miliar. Ya. Dan pamannya nanti. Ini kosong ya. Nah, boleh. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti jika ketemu persamaan atau perintah seperti ini, increment atau decrement, dia tidak error. Kalau ini kan nggak bisa. Counter tambah counter sama dengan 1. Kita mencari counter, tapi counternya
belum tahu gitu. Makanya dikasih nilai dulu, nilai awal. Nah, kontarnya berarti pemberian nilai awal. Maka disebut inisialisasi kan, nilai awal. Nah, kalau ini sudah ada, berarti dia sekarang kontar itu nilainya 5. Tapi setelah persamaan ini, dia kontar menjadi 6. 5 tambah 1. Nilai kontar 5 dihilang ditambah menjadi 6. Nah, persamaan seperti ini, kalau dia plus 1 atau min 1, ya, A sama dengan A plus 1. A sama dengan A min 1. Ini bisa kita tulis seperti ini. Counter plus sama dengan 1 atau A plus sama dengan 1. Counter min sama dengan 1 kalau A min sama dengan 1. Kemudian bisa kita tulis lagi counter plus plus atau A plus plus. Artinya apa? A plus plus atau counter plus artinya counter sama dengan counter plus. Ini sama dengan di sini dia, ini harus pada tunggal. Ini boleh bebas. Minus itu juga counter sama dengan counter min 1. Nah, ini boleh ditulis bolak-balik. Nanti isinya udah sama, dia akan berubah. Menambah 1, menambah 1, menambah 1. Dari nilai sebelumnya. Nah, tapi nanti dalam output ada perbedaannya sedikit. Kalau ini dia counter berubah, kalau kita output kan langsung berubah. Kalau ini tidak, counternya berubah, outputnya masih nilai lama, kita outputkan lagi dia baru berubah. Jadi tertinggal satu angka dia output dengan isinya. Nah, kalau ini kan langsung output berubah, isinya langsung berubah. Apa? Outputnya isinya berubah, outputnya berubah. Nah, khusus untuk plus 1 min 1. Kalau selain plus 1 min 1 dan tambah ininya kali atau bagi dan belakangnya di selain 1, bisa dia konstanta atau bilang bulat. Contohnya nih, plus 5 min 3. Dia hanya sampai di sini bisanya. Jadi persamaan ini adalah counter plus sama dengan 5. Tidak bisa lagi counter plus 5 kali, nggak bisa ya. Ini juga lebih dari 1 kan, counter ini sama dengan 3. Kalau dia, ini kan bilangan. Kalau dia variabel juga sama. Tinggal bilangan ini ganti-ganti variabel. Contohnya counter sama dengan counter plus nilai. Jadi dia counter plus sama dengan nilai. Ini artinya apa? Counter sama dengan counter plus nilai. Ini counter sama dengan counter min nilai, bisa ditulis counter min sama dengan nilai. Sama dengan artinya counter sama dengan counter min nilai. Atau kali. Bisa counter kali 4, kan? Sama dengan counter, aja dia. Counter kali sama dengan 4. Tapi sampai di sini saja. Bagi juga gitu. Tanda sisa juga gitu ya. Nah, bisa ini tanda sisa bisa saya tambah. Yang sisa di bawah nanti ya. Tanda sisa ya. Jadi artinya yang bisa plus-plus, yang bisa min hanya jika dia tambah 1 atau kurang 1. Nah, ini yang disebut nanti increment decrement. Kalau kita tambahnya lebih dari 5, ini umpamanya gunanya apa nih? Coba kita mau menghitung urut ya. Setelah 1, 2, 3. Ini 1, cari tambah 1 lagi. Berarti ini saya tambah dari 0 dulu. Oh, nilai pertamanya 0 kan. Setelah datang ini baru 1. Datang berikutnya datang 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita mau 1, 3, 5, 7. Berarti nggak bisa 1 dong. Berarti dia apa? 3 kan. 1 plus sama dengan 3. Plus 3 ya. Atau 2, nanti 3. Setelah 1 dia 0 dulu. 0, 3. Setelah 3, 6. Ya. Kalau 2, 0, 2. Setelah 2, 4. Setelah 4, 6, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini dia namanya increment yang ini. Nah, ini gunanya adalah untuk namanya nih counter untuk mengubah, namanya pencacah ya. Fungsinya adalah mengubah syarat supaya salah satunya ya, mengubah syarat. Nanti untuk syarat itu pengulangan adalah dia kapan dia berhenti dari pengulangan. Nah, salah satunya mengubahnya pakai counter. Tidak selamanya ya. Hanya salah satu. Kemudian pembagi dengan bilang bulat dan sisanya. Nah, kalau tadi 7 bagi 4 yang tanda sisa ini bagi. Nah, ya. Di atas. Sisa bagi. Ah, kali ini kali hanya simbolnya yang berbeda dengan matematika biasa, tapi fungsinya sama. Tetapi kalau tanda ya, nanti bagi bilang khusus dia. Nah, ini di elektron kita pakai nanti. Bagiin saja. Kalau pembagi ini C sama dengan 7 pakai backslash ya. Kalau slash dia kan ke kiri ya. Slash N, slash T. Ya. 7 dibagi 4 papannya kan. Ini adalah hasilnya dia.
Hasil 7 bagi 4 berapa? Kalau dia bilang bulat dapatnya 1. Karena dia 1,75 kan, 75-nya ada. Tapi kalau bilangan pecahan dia dapatnya 1,75. Jadi adalah berapa, kalau pakai tanda bagi ini adalah berapa hasilnya. Tadi hasil dari persamaan keadaan ini disimpan di dalam C. Berapa hasilnya. Kemudian kalau menggunakan tanda persen, ini sama bagi juga. Cuman kalau ini bilangannya bisa bulat kan. Kalau bilang bulat dia dapat 1, kalau bilang pecahan dia dapatnya 1,75. Tetapi kalau menggunakan tanda persen, bilangnya harus bulat. C-nya harus integer, 7-nya harus bilang bulat, 4-nya juga harus bilang bulat. Kalau kita buat dia bilang pecahan, dia akan error. Kenapa? Ini dia bukan hasilnya. Jadi 7 dibagi 4 berapa sisanya? Nah, kalau ini dia adalah yang dihasilkan di sini adalah sisa. Nah, jadi kalau dia ada sisa, mungkin dia mulai dari 1 sampai nggak terbatas ya. Tapi kalau pas habis bagi, umpamanya 8 dibagi bilang bulat persen ya, 4. Kan dia dapatnya 2, sisanya 0. Nah, dia 0. Selain itu, nah, dia ada sisa. Jadi selain 0, berarti dia ada sisa. Nah, ini tanda ini nanti dipergunakan juga untuk salah satu syarat pengulangan dan pencabangan. Nah, ini tanda matematika hanya. Dia tidak perlu ditambah nanti tanda lain di sininya ya. Pokoknya cukup ini aja. Cukup IOS stream aja. Nah, tidak perlu dia preprocessor matematika. Nanti itu matematika apa? Nanti kita masuk di bawahnya nanti. Itu deh ya. Jadi ini hasil. Ini salah satu nanti. Nah, kalau ini dia hanya ada sisa dan tidak ada sisa. Ada sisanya berarti dia C-nya 0, berapapun ya. Kalau tidak habis dibagi, berarti dia sisa. 1, mau 2, mau 3, seterusnya, berarti dia ada sisa. Nah, yang tidak ada sisa itu dia logika 0, yang ada logika 1, berarti dia logika 1. Hanya 2 pilihannya. Ada sisa atau tidak ada sisa. Berapa besar itu sisa dia? Tidak peduli. Yang penting ini ada sisanya. Ini tidak ada sisanya 0. Tidak ada sisanya 1 ya 0 ya. Yang ada sisa ya berapapun ya. Nah, dan dia bilang bulat. Nah, ini makanya tanda persen bisa dipergunakan nanti untuk syarat untuk cabang dan pengulangan. Nanti habis bab ini kita cabang. Nah, ini contohnya untuk pemakaian bagi dan tanda persen. Cuma kita kan nggak ada duit sen ya. Dulu zaman orang-orang tua saya itu, mungkin sama lah dengan saya ya, kenal. Ada pakai sen dulu kita itu. Karena dulu itu Rp1 itu bisa dengan beli 1 gram emas. Zaman itu ya. Kalau sekarang 1 gram emas kalau emas murni hampir 1 juta. Nah, duit paling rendah itu paling 100 aja nggak ada kali ya sekarang. Masih ada nggak 100? 500, 200, 100 paling rendah ya. Jangankan Rp1, ya kan? Nah, jangan sen ya, Rp1 aja nggak ada. Nah, ini kalau di negara yang duitnya tidak terlalu besar ya, seperti Amerika maupun Jepang itu hanya 100 sedisi sama kita ya. Lebih kurang ya. 1 yen Jepang itu lebih kurang 90 sampai 100 rupiah. Kalau Cina lebih ini lagi, 1 yuan Cina itu 2 ribuan. Nah, kita nggak punya sen, ada gunanya ya, nggak ada rasanya. Nah, ini kalau dolar dia ada. $1 itu adalah 100 sen. 1.000 dia 100. Nah, kalau ada nilai sen yang besar nanti atau kecil dari 100 ya, berapa dolarnya, berapa sen. Untuk mendapatkan dolarnya, kita gunakan tanda bagi biasa. Backslash. Backslash ke kiri ya, ingat lagi. Ada ya, ini ke kanan, backslash. Ini yang slash ya. Ini backslash kan. Slashnya untuk slash n, jadi kan slash t gitu ya. Nah, ini backslash. Kalau 1 ya, kalau 2 jadi komentar. Nah, contohnya nih, jadi komentar ya. Kalau kita buat 2 dia. Nah, jadi komentar dia. Tapi kalau saya jadikan 1 dia masih hitam. Nah, ini gunanya untuk kesamaan. Ya bedanya dia. Tapi kalau slash, nah ini dia kiri ya. Dia ada di belakang slash itu ada. Dari A, B, T, N gitu ya. Kemudian X pakai apa belakangnya. Tuh. Nah, sekarang dia jadi untuk apa namanya? Untuk bilangan bulatnya berarti dia akan dapat pakai persen. Nah, sisanya kita gunakan tanda. Nah, ini kita ambil coba ini latihan 23. Coba latihan 23. Oke, pasti latihan 23 ya. Ini untuk si Willy ya, teman-temanmu offline ya, makanya saya ini di sini ya.
Jadi teman-temanmu di kampus ya, Willy ya, baru masuk lagi. Sekarang coba di copy paste latihan 2 3 ya. Latihan 2 3. Datanya ini konstanta ya. Nanti 23A salah ya. Nanti baru kita buat variabel. 23A nanti ya. 23 adalah datanya konstanta. Yang ini saya tutup ya. Datanya variabel. Jadi kalau kita jalankan nanti kita jalankan hasilnya ini dia. Karena dia datanya konstanta ya. Ini 1.729 sen berapa dolarnya? 1.729 dibagi 100 dapatnya 17. Kemudian 1.729 menggunakan tanda persen dapatnya 29. Kalau ini dia adalah hasilnya, ini adalah sisa daripada pembagian. Ya, ini yang konstanta. Nanti di copy paste aja ya, jangan ketik, kamu nggak kerja, makanya saya kasih boleh. Itu udah kamu yang minta kuliah di sini juga begitu. Gak kekejar, makanya saya kasih sekopinya. Kan saya bilang filenya itu di copy, itunya. Seperti itu. Dia konstanta ya. Ya konstanta ya, jadi itu terus. Nah, program berikutnya ya. Program berikutnya kita buat variabel supaya ya 23A-nya ya di bawahnya kita buat variabel. Ya, 23A ya, kita variabel. Supaya kita bisa dengan input yang berbeda. Copy paste 23A. Nah, 23A itu tergantung inputnya dari kita. Jadi kalau tadi dijalankan berkali-kali ya, 23 ini ya, jalankan lagi hasil itu lagi. Apa ya, 17 29, 17 dolar 29 sen. Jalankan lagi, ya itu lagi hasilnya. Dolarnya 17, sennya di 9. Nah, sekarang kita buat variabel 23A. Mana dia inputnya kita masukkan. Kalau di sini kan ada sein ya, ini tidak ada sein, nah, ini kita masukkan. 23A ya. Ya. Sehingga nanti inputnya tergantung kita. Ini seinnya ya. Masukkan sen dolar. Kan? Nah, dolarnya sen dolar dibagi dengan 100 pakai pembagi. Kemudian sen dolar dibagi bilangan bulat ya persen 100. Sehingga nanti kita inputkan baru dia keluar hasilnya. Walaupun pertamanya sen dolar kita isi nih 1000 sama dengan tadi ya. Ini sama kan? 1309 kan? Sama. Ini juga 1309. Tapi karena ada sein dia bisa berubah. Kalau di sini tidak ada sein ya kita merubah dulu dia baru berubah. Kalau nggak diganti dia nggak berubah. Kalau di sini tidak, biarin aja di sini. Jadi nilai awalnya sen dolar itu sampai di sini nih ya, sampai di sini dia sudah berisi 1700. Tapi masuk di sini dia nunggu. Kita inputkan, dia akan berubah. Jadi yang 1729 tadi akan berubah. Jadi hasilnya bisa bervariabel, bervariasi ya. Contohnya nih. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita mengisi
Umpama saya isi 10.000. 10.000 dibagi 100, tidak ada sisa, maka yang dapat hanya dolar. Dolarnya 100, sennya 0. Gitu ya. Dolarnya 100, sennya 0. Kita yang menginputkan, ya, kita menginputkan. Jadi kalau kita inputkan yang lain, ya, makanya saya harus bolak balik karena ada yang di rumah ya. Tadi 10.000, berarti dia habis dibagi. Nah ini yang nggak saya bisa bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 123.456. Kita bagi 100, dapatnya dia 1.234 dolar, sennya 56. Nah, kan? 200, sennya 56. Jadi dia bisa bervariasi. Coba pindah sini deh, coba lihat. Pas makanya saya bilang, awak sendiri. Lanjut ya. Ini nggak usah mudah bilang bulat gini ya. Langsung kita nanti ke aritmatika. Nah, tadi yang dikenal oleh bahasa C tanpa kita merubah, ya. Artinya tadi ya, merubah, menambah, gitu ya. Ini tadi headernya atau disebut preprosesornya ya. Adalah tambah matematika, tambah kurang kali bagi, baginya bisa bagi hasilnya atau bagi tanda persen ya. Selain itu, contohnya kita umpamanya membuat pangkat ya, C A pangkat 3. Kalau bilangannya pangkatnya tersebut bilangan bulat, ya, maka dia bisa kita gunakan kali. AC sama dengan A pangkat 3 bisa ditulis C sama dengan A kali A kali A.
Tapi kalau pangkatnya, umpamanya pecahan, nah pecahannya bukan bilang bulat, maka tidak bisa. Mau kali berapa dia? Ya kan? Atau pangkatnya variabel, 5 pangkat n. N-nya berapa? Mau 5 kali berapa? Nggak ketahuan kan? Nah, nggak bisa pakai. Atau satu lagi, bilang dasarnya variabel, pangkatnya juga variabel. Tambah nggak bisa lagi. Jadi gimana? Kalau yang ini bisa kan? Apakah 3? Tapi apakah 15? Ya, bisa juga 15 kali kita tulis itu kan? Nah, ini ada dia yang namanya penulisan fungsi sebenarnya nih. Yang dia berada pada library tadi. Banyak untuk pangkat POW, bisa dikatakan dari power ya. Kemudian dalam kurung, nah, sifat dari fungsi itu seperti itu. Jadi ada nama variabelnya sama dengan kita buat variabel oleh huruf, angka, dan tanda hubung ya. Kemudian dalam tanda kurung dia. Ini tanda kurung. Itu berarti dia ada fungsi itu. Nah, nilai fungsi. Nah, kalau itu POW, nah dalam kurungnya kan, nah dalam kurung itu bisa ada isinya, bisa tidak. Seperti kita ini main ya. Ini adalah fungsi kan ya. Ini baru fungsi kita satu nih. Main fungsi ini. Nah, ya. Berarti dia di sini juga ada fungsi yang sudah dibuatkan. Kita tinggal manggil. Adanya nanti ada dia di library-nya tadi ya. Jadi ini bilangan dasarnya ya. Yang pertama ini bilangan dasar setelah koma pangkatnya. Contohnya tadi A pangkat 3 berarti POW buka kurung A, 3. Dan ini bisa kita ganti dengan ini kan. Tapi kalau A pangkat 15 ini kan A, 15. Kalau ini A kali A kali A sampai 15 kali. Nah, ini dia 3. Atau dia bilangan bukan bulat seperti ini. A pangkat 2,5. Saya tulis tidak bisa menggunakan ini. Jadi C sama dengan POW buka bilangan dasarnya apa? Buka kurung A kemudian koma 2,5. Jadi pecahannya pakai titik ya. Jadi artinya ini apa? C sama dengan A pangkat 2,5. Atau yang ini. D sama dengan 5 pangkat N. Tidak bisa kita gunakan kali seperti ini. N-nya berapa? 1, 2, 3. Gak jelas kan? Ada variabel kan? Bisa dipecah. Berarti dia D sama dengan POW 5 bilangan dasarnya, koma N. Kalau yang ini bilangan dasarnya variabel, pangkatnya konstanta. Bilangan dasarnya variabel, pangkatnya konstanta. Kalau ini bilangan dasarnya konstanta, pangkatnya variabel. Kan bisa pakai. Yang bisa satu-satunya menggunakan kali ada ini. Bilangan dasarnya variabel ataupun konstanta, pangkatnya bilangan bulat. Nah, kalau kita bilang bulat, pecahan nggak bisa. Kalau dia variabel nggak bisa. Apalagi dua-duanya bilang dasarnya variabel, pangkatnya variabel. Berarti dia hanya bisa menggunakan POW F sama dengan POW C, N. Pangkat ya, artinya tidak F sama dengan C pangkat N. Ini contohnya udah bisa dilihat aja. Nah, untuk menggunakan tanda itu, kita harus menggunakan include-nya ditambahkan dengan C mas. Apa saja dia? Nah, tadi kan, tadi pangkat, kemudian akar. Akar gimana kita? Ini adalah SQRT sama dengan square ya. Sama dengan gunanya di Excel. Di akar, dalam kurung. Akar ini bisa juga kita tulis dengan POW. Karena akar itu kan sebenarnya pangkat setengah kan? Pangkat setengah. Ya, X sama dengan akar Y. X sama dengan X sama dengan Y pangkat. Nah, ini kita POW kan? X sama dengan POW Y apa? Akar kedua ya, akar dua jadi itu tidak gitu ya. Tapi dua-duanya adalah memerlukan include semas. Kalau di bahasa si biasa dia match titik hidar dia. Seperti ini hidar nih, semas. Kalau nggak ada ini nanti POW nggak dikenal. Itu coba error POW-nya. Sama kayak contoh. Nih yang tadi ya.
Dikurung dulu baru bagi. Kalau ini nggak masalah, nggak dikurung ya, karena dia kali dengan bagi sejajar, sehingga dia tetap kali duluan, main duluan ya. Nah kalau ini kan ada kali ada tambah gitu, makanya ya ini dikurung. Kalau nggak nanti dia R dibagi 100, kan? Baru B dikali satu, B kali satu baru B kali satu baru pangkat. Jadi dia akan salah kan? Maksud kita kan B dikali dalam kurung ini dulu kerjakan kan. Satu ditambah R bagi 100 baru pangkat R. Ini B kali POW 1 tambah R. Ini itu tambah R bagi 100 ini adalah yang di sini. Kemudian pangkatnya. Untuk akar ini, akar pangkat 2 ya, kan? Namanya akar A kuadrat tambah B kuadrat. Itu akarnya bisa kita tulis dengan SQRT. Dalam kurungnya, nah karena kuadrat tadi kan, karena bilang bulat bisa kita tulis A kali A. Itu B, B kali B. Atau kita gunakan POW nih, makanya SQRT, POW A, 2. POW B. Tapi yang di bawah tidak bisa seperti A kali A ini. Karena A-nya pangkat N, B-nya pangkat M. Bisa. Jadi dia harus SQRT untuk akarnya, POW A, N untuk A pangkat N, ditambah POW B, PM untuk B pangkat B. Ya, hanya bagi biasa ya. Karena dia ada tambah dan kali bagi, maka dikurunglah di dulu. Kalau tidak, dia tidak salah ya. Dia akan membagi K dibagi 3. Baru dia akan bentuk 1 tambah J baru ditambah dengan K bagi 3. Tidak salah. Harus jumlah sumber bagi 3 kan. Yang bagi 3-nya K. Tambah ini. Nah, itu dia. Nah, contohnya kita buat latihan 26. Kita mau nulis, karena pangkatnya masih konstanta ya. Bisa dengan dua cara. X pangkat 5. Jadi bisa S kali S kali S 5 kali, atau POW Y sama dengan POW S, 5. Nah, ini dua-duanya kita buat nanti nih. Ini yang manual, ini yang pakai POW, ini yang manual. Karena ada POW di sini kita tambahkan include CMAX. Coba dulu. Kita 25. Dua berapa tadi? 6 ya. Ya, kita akan nulis. Nah, X-nya disejajarkan nanti ini ya. Kalau dia geser terlalu jauh, kita ajarkan. S pangkat. Karena untuk pangkat ini, nah, nanti saya tampilkan ini dulu nanti. Untuk kode ASCII-nya ya. Kode ASCII. Supaya kita tahu. Ada beberapa nilai yang bisa kita lihat. Bisa diubah ya. Bisa, ya. Jadi kalau pangkat tentu dia pangkat A kecil nanti yang masuk bacanya pangkat A kecil. Pangkat 0 kecil ada bisa deh ya. Setengah ya, setengah pakai ini 1/2 ya. Ini 1/4. Ada beberapa saja yang bisa nantinya. Nah, ini kita coba dulu. Bagian 26. Dia akan kita buat dua. Satu menggunakan POW, ini dia. Satu menggunakan biasa. Nah, kalau yang biasa ini kita nggak perlu ini, include CMAX. Nah, ini karena bilangannya, pangkatnya bilangan bulat. Ya, nasabah. Jika kita inputkan C-nya, nah X-nya. Jadi dengan dua cara ini ya. Jadi dengan cara pertama, hasilnya pasti akan sama. Ini kita buktikan. X pangkat 5. Saya buat 10. 10 berarti dia 100.000 ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Dan 10 pangkat 5 yang pakai POW. Hasilnya yang nanti sama. S pangkat 5 adalah S pangkat 5 adalah nah, itu dia. Sama hasilnya kan. Sama yang lain gitu ya. Nilai yang lain. Ya. Itu doang Pak sama. 6 atau 5. 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 5 kali ya. Atau 5 pangkat 5. 3.155. Ya. Itu kita untuk membuktikannya ya. Nah,
Ya 6. Lain lah ya. Jadi, coba kita POW-nya apa? Sematnya kita ini kan 12. Sama. Jadi, karena bilang bulat. Tapi kalau bukan bilang bulat, tidak bisa kita menggunakan selain POW. Nah, kita coba ininya, kita jadikan komentar dulu ininya. Nah, inputnya. Ini kan dianggap nggak ada. Jalankan hasilnya seperti apa. Jadi dia yang POW ini nggak dikenal. Nah, error POW tidak dideklarasikan di dalam paket ini. Salah dia kan. Nggak dikenal. Kalau ini nggak ada, ini jalan nih. Cuman yang ini. Bawahnya error. Ini jadi error. Nah, itu dia. Oh, dia fungsi matematikanya tidak dikenal. Nah, fungsi matematika itu banyak nanti. Iya, banyak. Baru lagi dia kan. Akan 4, 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ya. Jadi kalau pangkatnya bilang bulat, boleh memilih kita. Jika tidak terlalu banyak. Kalau banyak pangkat 16 itu kan. Nah, 16 kali ini kan. Ya. X, 5 POW buka kurung S, 15. Selesai kan? Kalau ini kan S kali S hitung lagi 15 atau berapa? Nah, kan? Nah, kita ambil contoh berikutnya. Nah, ini mau nggak mau ya pakai semas. Itu karena akar tidak ada gantinya. Kita gunakan POW pangkat setengah sama aja kan? Ini juga ini. Nah, cuman untuk pangkatnya ini kita bisa menggunakan, nanti saya buat lagi satu lagi untuk pangkat POW ya. Jadi ininya untuk akarnya POW, buka kurung gitu ya. Ininya S kali X ditambah Y kali Y, kemudian koma, setengah ya. Itu coba dulu. Latihan 27 ya. Latihan 27. Jadi ada dua cara dia untuk pangkatnya, karena pangkatnya tadi tetap ini ya, pangkatnya tetap setengah A pangkat 2, tetapi akarnya nggak bisa. Hanya 2 sebut 2. Ini sebut 3 deh. Ini pakai POW juga, sebut lagi atau 3. Saya tidak menggunakan akar, tapi menggunakan setengah. Saya tambahkan dia. Z2 tambah Z1, koma lagi Z2. Ini Z2 ya. Nggak pakai akar, POW. POW, ini kan. Ini kan yang pangkatnya S pangkat 2, pangkat 2. Saya kurung dulu, ya kan? POW-nya nih. Saya pakai 0,5. Nah, ini ya. Oke. Ininya POW juga, ini ya di luarnya ya. Nah, saya tambahkan ini satu Z2 di sini ya. Jadi ada bermacam-macam. Makanya dalam pemrograman itu dengan cara yang berbeda kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Kalau algoritmanya sama ya.
Ini nggak ada SQRT tapi POW. Pangkatnya setengah nih. POW kurung kan? Itu adalah POW X pangkat 2 berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dan dipangkatkan setengah. Sebaiknya saya kurung aja nih. Dalam ini, ya kan? Gantian nih sampai sini, baru simpan. Nah, simpan dulu. Jadi ada tiga bentuk ya, sama dengan SQRT X kali X. Kemudian ini SQRT juga masih sama, supaya sama ininya sesuai dengan. Jadi, mau rata mau sama ya, ada bedanya. Sama dengannya. SQRT di bawahnya juga SQRT, tapi S kali S-nya saya ganti dengan POW pangkat 2,2 POW Y pangkat. Ini SQRT-nya hilang, di dalamnya sama POW 2 atau yang di sini ya. POW semua nih, POW buka kurung, nah ujungnya ya. Ini adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, kemudian ininya terus pangkat setengah ya. Akar, setengah akar. Nanti saya ambil data yang gampang nanti. Karena ini ada nilai X dan Y-nya pangkatnya konstan. X dan Y-nya bervariasi. Jadi saya akan coba S pangkat Y tadi, S kuadrat ya, S kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Nah ini dia. Saya akan coba dapatnya supaya dalam akarnya 5. Supaya dapat 5, saya buat X-nya 3, 3 kuadrat 9, Y-nya 4, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16, 25, diakarkan 5. Nah, atau bolak-balik. Jadi kalau saya masukin 3 nih X-nya, ini baru 9 nih kan? 9 tambah 16. Nih. 16 tambah 9, 25, diakarkan dapatnya 5. Nah, tiga-tiganya sama hasilnya kan? Saya menggunakan tidak satu cara ya. Siap ya. Z sama dengan ini kan S kuadrat ditambah Y. Caranya itu sama dengan Z sama dengan S I R T S dikali X ditambah Y dikali Y. Pertama, kedua, Z satunya saya ganti ininya POW. S I R T tetap ini POW S, 2 ditambah POW Y Z2-nya ini kan saya nggak pakai SPRT POW semua W ya, dulu dia lihat dalam kurungnya ini dia kan akhirnya ya satu lagi S, 2 ditambah POW Y kan? Tutup kurungnya yang ini itunya itu. Nah, lalu saya turun lagi kan, koma 0,5 sama. Ada 3 cara untuk penulisan itu. Kalau saya nggak hafal akar, oke, angka setengah. Hasilnya sama nih dengan 3 rumus yang berbeda ya. Nanti saya ini kan rumusnya 3 yang berbeda kan. 3 rumus yang berbeda, kita dapatkan nilai yang sama. Ini saya gunakan akar tanda akar ini pakai kode ASCII ya.
Nih, slash FB akar. X pangkat 2 nih. Sebenarnya ini X, ini FD, ini pangkat 2. Di sini dia tadi ya. Udah saya hapus nih. Pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini nih. Pangkat 2 FB ya. Saya ini lagi. Yes, dulu. Yang 3 ya. Nih, pangkat 2-nya angka 2 kecil ada nih. Nih, FD. Nah, yang ininya juga saya ganti dulu ya. Saya tambahkan dulu. Nih. Ada tambahan. Ini. Jadi kita bisa bermacam cara, maksudnya itu ya. Karena tidak hanya satu cara, ada 3 cara untuk saja kan. Cara. Ini tanpa SKRT kita juga bisa bikin akar. Setiap Setiap yang mau kita pakai harus tidak harus di atas ya. Jadi kamu kan lupa di sininya. Nah, coba ininya ya. Tidak harus di atas. Itu bedanya kalau bahasa Sima harus di atas. Saya ini kan ya, tadi kan kita tambah tadi satu ya. Saya tambah Z2. Saya nggak di sini nih. Ini ya, munculnya sini kan. Munculnya sini nih Z2. Saya di atas sini saya buat dulu nih. Dia karena bilang bisa bulat-bulat ya. Tidak tahu apa double apa floor. Double ya, double sama. Nah, double Z2 sama dengan 0 atau tambahkan. Nah, boleh. Atau di sini dia langsung double spasi Z2 langsung rumus, boleh. Ya, saya nggak ada gitu ya. Z1 juga saya buat seperti itu, boleh. Tapi kita double lagi. Kalau di atas kan sekali doang doublenya kan, koma-koma doang, itu bedanya. Kalau saya tulis sini kan saya tulis lagi doublenya. Kalau di atas kan nggak, koma Z2 sama dengan 0 ya. Itu bedanya di situ aja. Ya. Jadi setiap mau kita pakai input output rumus gitu ya, harus didefinisikan dulu. Itu definisi pertamanya di situ. Ya. Koma gitu ya. Koma juga nggak harus spasi ya. Yang penting ada komanya. Yang komanya penting. Ma, Z, dua, sembilan. Oh, bisa. Jadi dia ditambahkannya sebelum kita pakai, tidak harus di atas ya. Pamannya saya memakai di sini nggak ada nih pamannya Z ya. Saya hanya sampai Y ya. Nah, di sini kan saya memakai Z nih. Di atas Z ini saya buat atau langsung ini double Z. Boleh. Double spasi Z. Saya nggak ada pamannya Z-nya kan? Nggak ada. Ini saya inikan dulu ya. Yang ininya. Ini hasilnya sama nanti. Nah, nih, Z-nya kan nggak ada semua ya. Saya langsung di sini nih. Double Z. Nah, ini yang nggak boleh di bahasa si biasa. Di mana mau kita pakai dia, langsung bisa kita tambahkan. Kalau si biasa, bahasa si biasa itu ya, itu dia harus tetap di atas. Kalau di bawah ini nggak kenal dia, error dia. Saya coba jalankan. Jadi di mana dia mau dipakai boleh di atasnya atau langsung seperti ini. Tadi. Double Z. Kan nggak ada tadi di atas ya. Ini saya hapus. Oh ini masih ada yang tadi sebentar. Tadi saya tutup dulu ya. Ini nggak boleh dua. Kalau di editor nggak boleh dua ya. Tapi kalau di apa ini boleh di folder ya. Boleh. Dua mau tiga mau lima boleh. Nah, ini ya.
Jadi saya kan nggak pakai, nggak di atasnya saya tutup nih. Ya, boleh. Sini double Z, double Z, double Z. Jadi dia, kalau kita lupa langsung taruh di situ. Tadi 4 dengan 3, 5. Sama. Nah, ini dia perbaikannya dari bahasa C biasa ya. Kalau C++, kalau C biasa tidak bisa nih. Harus di atas tadi. Harus seperti yang di atas ini harus taruh. Ini yang seperti yang asli saya tadi nih. Sini kita langsung. Ini enggak. Oh, saya di sini saya hanya definisikan Y dan X kan, S dan Y. Tiba-tiba saya mau memasukkan Z. Udah langsung aja double Z atau INT Z atau cut Z ya tergantung jenisnya. Langsung. Kalau ada persamaannya langsung sama dengan apa? Ini bisa juga saya buat yang ini. Nah, pokoknya saya nggak langsung persamaan Pak, langsung aja dulu ini variabelnya double Z sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian di sininya nggak perlu lagi nih. Hapus. Boleh. Kalau lebih baik kita ada ininya kan, ngapain 2 kali itu kan? Double Z, udah langsung aja. Asal di atasnya belum dipakai ya. Nah, ingat lagi yang ini karena dia hanya untuk mendefinisikan ada double, integer, float, string nanti hanya sekali boleh untuk variabel yang sama. Kalau di atas sudah sebut gini nih, nah pokoknya saya ini aktifkan lagi nih ya, koma gitu ya. Ini saya nggak boleh lagi pakai double di sini. Hanya Z sama dengan 0. Sudah ada, dan di atas sudah ada. Jadi boleh di bawah. Nah, tapi kalau di atas belum ada seperti tadi nih, nah, saya akan gunakan dia di bawah. Z. Jadi karena di atas belum didefinisikan. Tiba-tiba saya ingin pakai. Tidak boleh Z sama dengan SQRT gitu. Atau double spasi Z baru rumus. Atau double Z sama dengan 0 atau berapapun nilainya titik koma baru rumus. Kan lebih baik ini lebih irit kan. Nah, saya ini aja contoh. Saya tulis di sini aja ya. Double kecil ya. Tapi di atasnya dihapus itu ya. Di atasnya dihapus. Kita tidak boleh mendefinisikan 2 kali variabel yang sama. Sama. Cuman kalau yang seperti ini, setiap mau didefinisikan, dia dikasih jeniskan double, double. Kalau ini kan double-nya sekali, koma, koma, koma aja kan. Masing-masing ada keuntungannya. Kalau yang di atas, kita harus tahu variabel apa dulu yang kita ini kan. Kalau yang di bawah enggak. Pokoknya ingat dibutuhkan, langsung didefinisikan. Tapi harus pakai jenisnya. Di atas kan jenis bisa sekali, kalau yang sama ya. Jenis berbeda baru, tambah lagi jenis baru. Bisa kita gunakan. Nah ini yang udah, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. Nanti lanjutkan lagi setelah ini ya. Terakhir tadi ya 27 bisa kita buat juga dengan akar itu dengan menggunakan pangkat. Jadi akar itu adalah pangkat setengah ya. Akar pangkat 2 itu adalah pangkat setengah, PO pangkat setengah. Kalau di pangkat 3 nanti dia PO pangkat sepertiga, cuma nggak bisa pas ini. Nah, sepertiga itu kan 0,333 itu kan. Sekarang kita lanjut dulu ke contoh berikutnya yang menggunakan Semax tadi ya. Selain pangkat, kemudian akar, nah kemudian juga fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen gitu ya. Kemudian log, jadi semuanya kepakai kita di elektron ya. Kemudian nilai absolut. Nilai absolut itu adalah nilai yang selalu bilangan positif. Umpamanya nanti kesalahan, nilai sebenarnya itu 10.
Si A menghitungnya 9. Berarti kesalahannya 1 kan. Jadi nilai sesungguhnya, nilai yang diukur dikurang nilai sesungguhnya, ya kan? Dapat min 1. Si B menghitung 11. Nilai sesungguhnya dikurang 10, dapatnya 1. Yang 1 min, yang 1 plus. Sama-sama salah satu deh kan? 1 kurang, yang 1 lebih. Tetap salahnya 1 kan? Nah, itu dia menggunakan absolut. Nilainya mau positif, mau negatif, nilainya tetap positif. Kesalahan itu kan selisihnya. Mau kurang, mau lebih. Itu gunanya nilai absolut. Nilai log. Log itu nanti kita untuk mengubah ya, suatu besaran menjadi fungsi logaritmis. Karena nanti ada perhitungan di elektro itu, grafik biasanya ya. Ya, grafik itu kalau selama ini yang kita kenal itu kan adalah linear dengan linear. Sumbu X linear, itu 1, 2, 3, 1, 10, 20, ke atasnya juga Y linear. Tetapi nanti ada yang untuk di elektro itu ada yang semilog. Jadi sumbu vertikalnya Y itu adalah linear. 0, 1, 2, 3. Ke kanannya dia log. Nah, kalau log itu kan setelah log 1 ke log 2, log 2 ke log 3, selisihnya kan 1 ya. Kalau X tadi sama. 1, 0. 1, ini 2, ini 3. Ini selisihnya kan 1 semua ya. Nah, kalau log nggak bisa. Ada 0 ya, dari 1. 1 ke 2 log 1 ya, log 2, 3. Ini selisihnya 1 ya. 1. Tapi ini makin ke sini makin rapat ini. 1, 2, 3 sampai 9. Caranya berbeda. Ini deh. Guna ini kita hitung nanti. Ubah nanti mesti menjadi nilainya log. Ini cuma log 10 kita ya. 10 seperti ini. Nah, ini log 10 X. Ini absolut. Nah, ini contohnya kita menghitung. Nah, untuk trigonometri, dia ada 2 untuk sudutnya nih. Yang pertama adalah sudut, biasanya kita gunakan degree Inggrisnya. Itu sumbu X dan Y. Kemudian sudut yang kedua ada radian. Sampai sini saja ya, 0 sampai 380. Ini 180, ini tengahnya 90, ini 200. Kemudian ada radian. Ini kalau sampai kita buat nih, radian, dia sama juga nanti ini. Dia pi, ini nggak sama kan? Ini pi, ini 2 pi, ini setengah pi 3/4 pi. Nah, kalau radian dia lingkaran. Radian. Ini mulai 0 sama dengan 2 pi. Ini pi. Ini setengah pi per 2. Ini 3/4 pi. Nah, itu dia. Ini sama. Sama. Nah, komputer termasuk Excel, kalkulator, sebagian besar dia menggunakan ini. Nah, kita di elektro duanya kita pakai ya. Harus buat biasanya ada yang ini pakai, tapi yang umumnya kita banyak yang ini. Frekuensi dia. Nah, frekuensinya. Karena dia waktu ke atas sampai tuduhnya, itu frekuensinya berapa kali dia muncul. Nah, ini itu satu putaran ini sama dengan satu gelombang. Nanti kalau di samping kita buat kan sudut 0 sama dengan naik gitu. Sampai puncaknya nih. Sama gitu. Cuman besarnya beda. Nah, komputer termasuk nanti Excel ya, saya ini kan, kita bandingin nanti. Dia menggunakan radian. Sedangkan kita banyak yang menggunakan sudut. Ya. Nah, gimana nanti? Harus kita konversi dulu. Kalau kita masukin radian udah langsung ya. Radian umpamanya 1 radian sudutnya. Cos, contohnya ini kan cos 2x ya. Jadi ininya dalam radian. Radiannya 1 berarti 2 radian. Radiannya setengah di 1. Tapi kalau sudut 45. Jadi kalau kita masukin langsung sudut, dia tetap menghitung radian. Salah hasilnya. Kita konversi dulu. Mengkonversi sudut ke radian, dapatnya ini nih. Karena komputer menghitung radian nanti ya. Masuk Excel. Ini kan? Maka kita ubah nilai radian itu adalah nilai sudutnya dibagi 180 dikali pi. 180 kan sama aja sebenarnya. 110 dikali pi ke 180 itu juga kan. Ya. Nilai sudutnya katakan 190 dibagi 180 dikali pi. Itu adalah radiannya. Ini saya pi-nya coba 3,4 konversi ya. Baru dia akan menghitung ini kos yang benar.
Nah, kalau cos dia di sini ya. Cosinus itu cos dia mulainya dari sini. Beda kan? Sempit gitu ya. Satu. Kalau ini nol, ini nol. Ini 90 di satu. Ini 90. Ini 170, 270, ini 700. Ini satu. Itu sinus, ini cos. Ini sin. Sudutnya kita ambil nanti. Contohnya nih, kita buka program 28. Itu adalah konversinya, sahabat, konversi sudut dulu ya. Kami contohnya itu adalah 2 cos 2x, berarti x-nya 2. Jadi kalau kita masukin 45 di 90 ya. Kecuali 0, sama dia. Ini saya ini dulu di Excel-nya ya, saya pakai dulu. Ini sudut ya, sudut. Radiannya berapa? Nah, ini 0, saya ini lewat 10 aja ya. 300. 110, 360 aja. 120. Nah, satu gelombang ya. 360 ya. Ini radiannya tadi adalah besar sudutnya dibagi 180 dikali pi. Ya. 3,14 saja sekali ya. Makanya ini pembulatan ini. Kopi itu panjang nih ya. Boleh kan? Kopi ini sudutnya. Nanti kita coba cosnya tadi. Sinus dulu ya ambil ya. Ini kan. Mana sinus F? Ini sin. Kita cos tadi itunya langsung aja ya. Cos 2x lah ya. Cos sudah sama. Cos 2x. Berarti dia kalau 0 kali 2, 10 kali 2, gitu kan. Ini yang sudut ya. Sudut. Ini yang radian. Nah, ini salah nanti dia nih. Sama cos 2x. Ini dia cos 2 dikali, nah ini ya, 2. Ini juga cos 2 dikali, ini masih sama benar dia kalau 0 ya. Karena 0 ya dibagi berapa aja 0 ya. Sudah cos 0 tadi dapatnya 1 kan ya, cos 0. Cos 0 dia 0. Amplitudonya ya. Nah, ini dia. Ini. Kalau 0 nggak bisa kita ini nih, sama karena tidak ada 0, radian 0 sama dengan radian sudut ya. Sudut 0 sama dengan radian 0. Tapi kalau umpamanya sudut 40 atau 90 lah ya. Kan? Radiannya 1,5 kata ini dapatnya. Dia min 1 kan 90. 90 itu kan 180 kan kali 2 cos 2 ya. 2 kan kali 2 nih. Sudutnya 90 kali 2 180 kan. Cos 180 nih. Min 1 kan. Bukan 0 min 0,9. Nah, makanya itu tadi bahwa dia dalam radian, itu maksud saya. Sudutnya. Kalau kita buat langsung sudut, hasilnya salah nih. Ini dapatnya dia, padahal dia min 1. Cos 180, jadi 360 derajat ya, 1. Kan pembulatan ya, bukan minus 0. Dia minus.
Sedangkan radian itu besarnya hanya satu lingkaran itu 2 pi. Kalau kita buat 180 kali 2 360 pi artinya dia. Ya. Nah, salah nih kan. Beberapa kali putaran itu nggak pas lagi nih kan. Ini dia. Makanya kita ubah dulu. Di Excel juga dia menggunakan radian. MATLAB menggunakan radian. Kita konversi dulu. Kecuali kita sudah menjadi sudutnya radian. Sudutnya 1, ini umpamanya nih radian kan. 1,57. Nah, kita coba nih 1,57 ya. Ini baru dia benar nanti. Cos 2 kali kan? Cos 2 kali ya. Bukan ini. Nah, ini 1 kan? Ini dia. Ini sudutnya, ini radian. Kanan cos 2x tadi kita kan. Sama dengan. Kalau cos 90 salah kita. Nah, ini makanya yang ini tadi ya. Makanya kita konversi dulu ke dalam sudut. Sudut ke dalam radian ini konversinya. D. Oh, kalau saya udah dapat radiannya Pak, saya mau tahu sudutnya ya. Tinggal dibalik kan. Dia tadi dia 180 X radiannya. D dibagi 180 dikali pi. Kalau D-nya berapa? D sama dengan D sama dengan S dikali 180 dibagi dengan pi. Kalau kita radiannya 2,7 radian, 2,7 dikali 180 dibagi pi ulang sudutnya. Nah, radian kecil ya, satu lingkaran, satu siklus, dia 2 pi. Ini juga 2 pi ya, kalau pi-nya ya, ini 150 pi, 2 pi 360. Nah, kalau ini kan semuanya pi radian ya. Nah, ini kita coba jalankan ya. Kita ambil contoh yang karena dia 2x ya. Kalau 0 udah pasti ya. 0 dibagi berapanya 0. Jadi 0 radian sama dengan 0 sudut degree. Ambil tadi umpamanya 90 tadi kan. Jadi dia 180 atau 55. 5. 45 dia kali 2 90 kan. Dulu dia pas itu dia 0. Cuman di sini dia pembulatan nanti ya, enggak mungkin 0, enggak bisa enggak pas 0. Nih 0,000 karena dia 3,14-nya kita potong. Gitu ya. Sudut 45 radiannya 0,7. Nah, kita lihat radian 180. Ini kan 180 tadi ya. Radian 180. Kan berarti 360 ini nanti. Radian 180 sama dengan pi kan. Jadi 180 dibagi 180 dikali pi. Tinggal pi-nya kan 180 coret. Kalau dia 360, ininya kan 360 nih kan. 180 kali 2 360 adalah 1. Jadi karena belum ada pengulangan ya saya begini ulang lagi ya. Jadi coba tidak boleh dia langsung sudut ya. Karena nanti dia salah hitung, jadi hitung dia nilai kita tuh bukan nilai radian, nilai sudut tapi radian. 15 derajat masuk kita kan, dia 15 radian itu. Maksud kita kan ini kan 15, berarti dia ini 15. Apa ini ya? 15 dikali 180 dibagi T. Itulah sudutnya sebenarnya. Bukan bagi dia 15 radian. Padahal maksud kita 15 derajat. Nah, jadi 15-nya kita bagi 180 dulu dikali pi. Kalau tidak dia ngitungnya adalah 15 radian dia. 15 radian itu berapa sudutnya ini jadi 15 radian 5 kali 180 dibagi pi. Nah, coba saya ini ya. Jadi dia sudutnya 15 sudut masa kita tadi kan 15 dibagi 180 dikali 180 ya. Ini, kalau tadi dibagi 180 dibagi 3,14. 3. Sudut 860. Berapa kali putar itu? Berapa kali gelombang itu kan? Padahal masa kita sudut 15. Ini bawah. Makanya dia ini radian. Jadi dia bukan 15 derajat, tapi hampir 860 derajat. Kalau kita masukin 860 tadi baru dia benar.
Lalu yang ini tadi ya. Di 800 berarti tadi 800. Kalau ini kan udah 15 ya. 15 diubah sebenarnya. 15, 15 derajat lah ini. Bukan 15. 0, ya kan? 0, bukan ratus apa. Jadi 15, kalau 15 tapi 0, dia yang masuknya. Ada diubah dulu. Tapi pembulatannya. Nah, itu dia kalau cos. Yang trigonometri ya. Intinya apa tadi? Semuanya ini tadi. Max. Kalau nggak ada, cosnya nggak dikenal. Nah, kita lanjutkan dulu ke contoh berikut lagi. Ini contoh aja nih ya. Tadi cos 2x ya nih ya. 2x berikutnya sama nih. Maka trigonometri kita akan menghitung berapa nih. Cos 2x sama cos 2x. Di atas akar tadi. Oh ini radian. Langsung ya. Jadi ini enggak. Jadi kita kalau tahu sudut, kita ubah dulu. Langsung di sini kan. D-nya ini kan radian. Ini kita langsung dia masuk X-nya. Ini kita untuk menghitung cos yang kita masukkan radian tadi, ini cos sudutnya gitu. Ya. Dia langsung masuk nih, X kan, X-nya masuk, bukan D. Betul kan D ya? X-nya kita ubah dulu dari D menjadi X dulu kan. Baru ini dapatnya radian. Inputnya sudut, dapatnya radian. Radian dan cos 2 kali radian. Kalau di sini ya, inputnya kita masukkan X. Nah, dalam radian kan, radian X. Jadi dia 2 kali radian. Ini untuk menghitung sudut. X tadi itu berapa sih sudutnya? Tapi bukan masuk ke sini dia ya. Ke sini adalah langsung radian ya. Nilai ini yang masuk. Nilai ini yang masuk ke sini. Ini hanya untuk menghitung sini. Oh, 2 radian itu sama dengan sekian persen. 1,4 radian itu sama dengan sekian. 0,5 radian itu sama dengan sekian. Ini hanya untuk menghitung besarnya ya. Besar daripada apa namanya sudutnya. Nah, kita ambil contoh 28A ya. 8A. Pada ya, seperti pasti ya. 28A. Jadi kita, kalau kita nggak tahu berarti kita hitung di luar. Ya, kita hitung di luar ya. Oh, satu, apa namanya, satu sekian radian itu berapa sudutnya. Karena kita tahunya dapat sudut. Saya mau masukin berapa radian, hitung dulu. 28A nih ya. Yang radiannya dia ya. Cuma ditampilkan juga berapa sudutnya, apa radiannya. Tapi dia masuk langsung nih. X-nya langsung. Beda dengan yang tadi. D diubah dulu ke dalam X. Baru dihitung. Kalau di sini X-nya langsung dihitung. Ini radian. Jangan ditulis ini 180, berarti ini 180 radian. Cuman kita ini menghitung berapa sih radian sekian itu sudutnya kan gitu ya. Hanya untuk mengetahui ya ini. Tapi bukan menghitungnya. Saya jalankan dulu ya, baru nanti saya share ini. Siap tadi ya. Saat tunggu dulu dia. Nah ini dia kan. Masukin X dalam radian. Jangan, nah, saya masukin contohnya tadi ya. 45. 45 itu dia 45 dapatnya 0 S1 ya. 5 tadi. Karena 2 cos ya. 45. Dapatnya bukan 1. Dapatnya berapa? Nah, karena radian 45 sudutnya 2579. Ini yang kita masuk sebenarnya. Nah, sudutnya. Padahal ya masuk kita sudut ini baru 45 radian. Padahal kita maunya sudut gitu kan. Bukan sudut 45 yang masuk, tapi sudut ini. Nah, 45 radian dia. Bukan 45 sudut. Nah, maka kita coba. Saya jalankan lagi yang benar. Berarti dia untuk dapat, apa namanya, untuk dapat 90 itu berapa?
Jalan urutan. Jadi 90 itu dikali berapa dia kan? Nah, di sini kita hitung kan. Ini kan tadi Pi 0, ini Pi ya. Pi 3,14. Berarti 3,14 kita gunakan 1,5 tambah 0,7 1,22 ya. Ya, tambah 0,7. Ini kan 1,5. 14, 0,7. 157. Nah, 157 lah radiannya. Dapatnya harusnya 1 ya. 1,57 kan dari kali 2. Ya. Kalau kali 2 ini kan 3,14 ya. 3,14 dia 1. Ya kan? 90 derajat kan? 90 derajat di sini. Cos 2. Sudut 90 derajat dikali 2 kan 180. 57 itu kan harus taruh. Kalau pi itu 180. 3,14. Separuhnya 157. 157 kali 2 pi kan. Ini 180. Ini harus tahu dulu kita radian. Kalau sudut kan gampang kita ya. Cuma radian ini kalau nanti kalau kamu harus kuat ini dia putaran dia. Nanti putaran. Sedangkan kalau sudut itu dia frekuensi. Sama sebenarnya berapa? Kalau itu RPM kan berapa putaran per menit. Satu putaran itu adalah satu periode. Satu frekuensi. Ini sama deh benar. Ini apa? N di program trigonometri. Oh, double. Sini 2 kali ini. Nah, itu sebenarnya yang ini udah kita input output ya. String nanti kita ini udah kita kerjakan input output ya. Input output. Nah, ini untuk bilangannya tadi nih. Nah, kita ambil contoh tadi ya. Saya jalankan aja ini. Bebas lah ya, 1,2 radian. Nah, ini kan tidak pecahannya ya. Pecahannya sebentar ya. Muncul pecahannya ya. Bebas kan ini. Kalau dia 2 pecahan muncul 2 kalau 4 muncul. Ini kan ini 4 belakang koma. Ini 6 belakang koma kan? Kan enggak standar. Nah, ini bisa kita atur hanya untuk tampilan, tapi nilainya tidak berubah. Paling dia dibulatkan gitu ya. Cuma ditampilkan. Nah, nanti waktu kita pengulangan akan penting dia nih nanti. Nah, jadi setiap bilangan itu ya bisa kita atur. Sama bilangan kita cuma 2 kan, bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat tidak ada pecahannya ini. Jadi dia hanya lebarnya. Tujuannya apa kalau lebarnya? Supaya dia ratanya ke kanan. Kalau tidak, nah kita buat ini nanti tanpa ini ya, dia akan ratanya ke kiri. Jadi 1000 dia sama dengan 100 angka satunya. Nah itu harus kita atur lebarnya. Nah terus lebarnya itu, kemudian kalau dia bilangan pecahan, bisa kita atur pecahannya. Ini karena saat datanya 1 kita nggak lihat ya nanti datanya yang urut nanti. Nah cara ini nih dia. Set out, fix, set precision. Ini apa? Tambah lagi include kita. Oh, tadi kan include-nya hanya tambah match ya. Diperlukan. Ini tambah lagi kita ini. Ini kan biar kelihatan. Include kita nambah lagi. Bukan nambah ya, ada include baru. Kalau nggak ada matematikanya ya hilang. Tapi I/O tetap ada ya. Tambah lagi di sini dia. Namanya nanti I/O manipulation. Berarti dia outputnya kita manipulasi, kita ubah. Jadi manipulasi itu sebenarnya itu katanya netral ya, bukan negatif. Mengubah itu kan manipulasi. Cuman kalau kita manipulasi itu kan biasanya kan ke hal yang negatif kan, terutama dalam hal-hal yang negatif lah, apakah keuangan segala macamnya. Manipulasi itu kan. Jadi kita harus ubah supaya apa? Nilai tadi itu kita sesuai keinginannya, outputnya. Nilainya tidak, dia tetap
Cuman dia umpamanya nih belakang komanya ada 15 gitu. Ditampilkan banyak segini. Kita tampilkan, kita yang nampilkan. Nah, kalau bilangan bulat hanya lebarnya saja. Set W dia. Set lebarnya ya. Set W berapa? Lebar data berapa? Itu biasanya kalau data kita berjajar nanti. Kalau data satu mah set W nggak set W sama. Nah, kalau ini baru pecahnya saja yang berbeda. Kalau nggak kita atur dia suka-suka dia. Ada yang 4, ya, ada 5, ada yang 6, ada yang 2 gitu kan. Tapi kalau kita datanya berjejer nanti itu perlu kita atur apakah sama-sama 2, sama-sama 3. Nanti dia titik desimalnya akan sama. Kalau tidak, kalau ini 2, ini 4, ini kan berbeda dia. Nanti mulainya dari kanan. Ini dia set persisnya. Di hidannya kita tambahkan ini I/O manip. Itu adalah input output manipulation. Manipulasi atau mengubah input output. Hanya outputnya saja, nilai sesungguhnya tidak berubah. Dan artinya nanti kalau kita kembalikan, ini contohnya program ini. On ini ya. Ini 4. Kalau tidak kita atur, dia akan, ini set lebarnya ya. Set W, set width ya, lebar. Kalau ini adalah untuk bilangan bulat. Karena dia tidak punya ininya ya, punya apa namanya, tidak punya pecahan. Ini set W hanya untuk bilangan bulat. Kalau bilang pecahan, bisa kita atur set W-nya lebarnya berapa, kemudian desimalnya berapa. Ke 8 ini untuk bilangan pecahan termasuk titik desimalnya ya. Ini ada angka di belakang desimal, titik desimalnya masuk. Jadi kalau umpamanya ini 8, ini 2 di belakang koma, berarti tinggal 5 bilangan bulatnya. 1 untuk titik desimal, 4 untuk bilang, 2 untuk pecahannya. Tapi kalau bilangannya bilang bulat, 88-nya bilangannya. Karena dia tidak punya pecahan. Jadi ini memonitor outputnya ya. Ini kita lihat 29 contohnya ya. Contoh 29. Lagi ya, contoh 29 dijalankan. Ya, nanti kita bisa melihat di sini kita tampilkan dua-duanya, yang kita atur dan yang tidak kita atur. Ya, ini bedanya apa nanti? Outputnya ini. Ini kita menghitung kaleng produce berapa isinya ya. Ini nggak perlu kita bahas. Variabel yang penting ya. Di sini ya. Di sini kan masih normal nih. Set precisionnya kita atur di sini. Ya, set precisionnya. Kemudian harga per onnya nih kan. Harga per onnya muncul. Ini yang tidak kita atur. Kemudian kita atur lebar pecahannya. Muncul lagi nilai yang sama ya. Kita atur 2 angka di belakang koma. Yang di atas pokoknya apapun hasilnya itulah hasilnya apa? Harga per dus dibagi volume per dus. Ya. Harga per onnya berapa? Jadi harga per dusnya jadi dibagi volumenya. Umpamanya tadi 5 liter dia per onnya berapa gitu ya. Ini kita coba jalankan. Ini saya share ini lagi. Stop ini dulu tuh di luar ya, itu yang ditunda. Nah, ini ya. Harga produksi berapa nih dalam dolar ya? Ambil contoh ini aja supaya ada pecahannya. Kira berapa dia ini 12 ya. Ini dengan ini. Mudah, saya ambil 3 dengan ini dulu. Oh, ya, tadi. Nah ya. Namanya sambil 2,5 dolar per dusnya. Isi per dusnya, ya, harganya ya, yang isi 6. Kemudian volume dalam setiap kalengnya, volumenya katakan 0,3 atau 0,4 ons lah. Nah, ini berapa? Nah, yang di atas ini dia hasil tidak diapa-apakan, tidak kita atur. Hanya 1,04,167. Nanti kalau di pecahan yang berbeda bisa lagi deh 3 angka, 4 angka, 5 angka bisa sampai 7 ya. Sedangkan ini kita atur 0,4. Dia di belakang angka ketiganya 1, dia bulatkan ke, kalau dia di belakangnya angkanya 5 ke atas, dia akan menjadi 0,5. Jadi kita lihat cobanya sini. Kita ubah ini ya. Dia jadi di pembulatan. Pembulatan ya, pembulatan 2 angka. Kalau dia 0,5 5 ke atas, dia ini jadi 1,05. Kalau 0 sampai 4 dia 0,4. Nah, ini kita lihat lagi. Coba ya. Saya tampilkan lagi dengan nilai yang berbeda. Ntar ininya berapa tadi? Nah, kita coba lagi ya ininya. Jadi dia akan membulatkan ya. Tampil aja bulat ininya ya.
Ini katakanlah ini rumus berapa? Ini 2. Nah, ini masih sama ya. 2, 3 bisa. 12. Sebentar dulu. Coba dulu ya hari ini ya. Saya tampilkan. Ini pas. Aman. Ini 2 sama 0,6. Wah. Yang lebih besar ya. Ininya harganya $2, ininya 0,6. Iya. Nah, kan 5 ke atas kan? 56. Nah, itu dia. Cuman aslinya tetap ini nih ya. Ini hanya tampilan. Di dalam komputernya, dalam memori tetap nilainya itu adalah nilai sesungguhnya. Tergantung dari itunya tadi kan. Bilangnya apa? Itu kan double ya. Double itu sangat panjang ya. 308 kan belakang. Bisa panjang. Ini hasilnya ini. Ini kan pembulatan juga nih. Nah, jika saya tampilkan ini, nah kita ubah nih. Ini kan terakhirnya 2 dengan 6 tadi ya. Saya tampilkan 12 belakang koma. Coba lihat. Ini masih 55 terus tuh. Saya ubah dulu ya. Jadi kita ubah jadi 12 angka belakang koma. Ini ya, 12 angka. Jadi dia baru yang ke-13-nya di 6 kan. Ke-12-nya yang 6. 12 angka belakang koma. Jadi kan dia belakang 6 kan, itu kan pembulatan. Tadi 2 dengan 0,6 ya. Ya, kelihatan itu ya. Coba dengan 12 angka di belakang koma. Ya, ya kan? Yang terakhir tetap 6 kan? Karena sebenarnya ini nggak habis tuh 5555 terus tuh. 5555 terus. Nah, ini kan dipotong sama dia nih. Ini otomatis dia motong. Padahal ini masih TP juga tadi ya. 3,14 itu panjang di belakangnya itu. Ini ya. Nah, itulah. Nanti saya masuk sedikit ke pengantar untuk bab ini ya. Bab 4 ya. Ya udah habis nih ya. Itu yang bilangan. Nah, kemudian untuk apa namanya? Untuk bilangan yang berjajar nanti bukan hanya satu ya, lebarnya harus kita atur supaya nanti dia, nah, contohnya nih, ini kan kita bebas ini, hanya belakang angka di belakang koma, tetap ke kiri deh kan, belakang 12,3 ke kiri dia. Kita di bawahnya 12 apa 125,3 di ke sini lagi. Nah supaya dia ke kanan, kita set W. Jadi dia bilangan terkecilnya paling kanan. Nah, kalau dia pecahan, nah pecahnya harus kita buat sama. Kalau tidak nanti dia ini pecahan berbeda juga. Nah, pecahannya juga harus sama ya, sama. Ini namanya buat 12,5 ya. Nah, ini ya kan. Kalau dua angka kita ikut dia. 123,67 itu ya sejajar. Kalau ada nih set W. Tapi kalau pecahannya berbeda juga di atasnya 12,5. So, bawahnya 123. Ya. Ini dia umpamanya 678 gitu ya. Depan. Di sini dia 6 ya. 6 7 8 baru dia 12. Kalau kita pecahnya berbeda. Dia akan belakangnya yang disamakan. Jadi kalau pecahnya kalau dia mau sejajar kita pecahnya dibuat sama. Sehingga nanti yang di belakangnya pembulatan. 2 ukuran ini tambahin tambah 3. Oh ini 6-nya gitu ya. Nih ya pakai set W. Lebar. Kalau ingat untuk bilang pecahan lebarnya adalah bilangan bulat ditambah 1 titik desimal ditambah berapa angka belakang komanya totalnya. Tapi kalau bilang pecahan ya hanya semua kan hanya dia bilang bulat semua kan. Jadi kalau untuk pecahan hati-hati diperhitungkan
Artinya berapa angka belakang komanya ditambah titik desimalnya, nah itulah sisanya bilangan bulatnya. Umpamanya kita 1 juta, mau naruh 1 juta angkanya sampai 6 digit ya, sampai umpamanya 9 juta lah gitu kan, 9.999. Kemudian 2 angka belakang koma, jangan dibuat 6. 6 apa? Itu jangan dibuat 7 gitu ya. Gambarnya 7. 7 baru untuk bilangan bulatnya doang. Pecahannya mana? Jadi tambah 3. Umpamanya itu angka belakang koma, tambah 3. 7 ditambah 3, 10. Tapi kalau bilangan bulat cukup 7. Dia sudah sampai 9.999 sampai ya. Tapi kalau pecahan, nah ditambah pecahannya berapa? Tambah 1 dulu dengan apa namanya? Bilangan desimalnya, baru pecahannya berapa? Kalau pecahannya 2 berarti tambah 3. Kalau pecahan 4 ya tambah 4 dan seterusnya ya. Nah, itu dia nanti gunanya. Nah, ini contohnya kita masuk ke bab 4 ya, sedikit. Ini jam 7 ya. Kamu jam berapa itunya, Dek? Ini udah mulai. Hah? Ini udah mulai. Mulai jam berapa? Ya, itu baru. Nah, kita tutup dulu kalau gitu. Ya, kita tutup dulu ya ininya ya. Udah, karena ya ini udah mulai kuliah lagi.